Jadi masalah fiktif transfernya Juve ini tuh sebenarnya udah mulai kecium pas transfer si siapa namanya? Arthur Melo sama Miralem Pjanic. Halo FIFA Mania, balik lagi sama gua Ilham dan samping gua Joshua. Iya. Oh, bukan. Nggak boleh, gue nama bagus ya? Nggak boleh. Udah, lu nama lu udah itu aja. Iya. Apa? Nah, Harry. Oke, kali ini kita bakal ngebahas liga yang paling Nggak usah kayak selalu kayak gitu. Oh ya sorry. Balik lagi, Serie A udah langsung. Nggak mesti ada masalah tuh, nggak mesti langsung liga ini korupsi, enggak. Liga kita baik-baik aja. Baik kan. Saking baiknya Tidak ada liganya. Liga 2 nggak ada, kok bisa? Nah, kali ini kita ngebahas soal Serie A. MLS bukan. Apa? Informasi terakhir adalah Juventus. Dapat pengurangan poin ya, karena terjebak masalah yang sama, masalah yang berulang, masalah yang harusnya Sudah perlu pernah terjadi, iya. Bukan sudah pernah. Enggak, maksudnya nggak perlu. Emang lagi Juventus, terjadi. Juventus tuh lihai dalam atur mengatur, ya kan? Iya. Di masalah pertama tuh ngatur skor, ya kan, biar juara. Masalah kedua ngatur masalah keuangan, biar gimana caranya nggak kena sanksi. Malah kena sanksi. Sejago-jagonya Zebra berlari masih ada Udinese. Udinese Zebra juga ya? Zebra Cross. Enggak. Zebra WWE juga. Ini baru banget kemarin ya, bulan lalu kalau nggak salah. Bulan ini ya. Jadi investigasinya udah sejak beberapa waktu yang lalu, cuman keputusannya baru dijatuhkan bulan-bulan ini. Waktu dekat ini. Ini pernah terjadi waktu Juve tahun 2005 ya? 2005. Juventus ini pernah. Dan apa pemilik yang sama dengan masih keluarga yang sama. Jadi Ya. kayak misalnya keluarga, gue mau nyebut nama nggak enak. Misalnya keluarga A. Punya anak-anak. Punya anak-anak. Iya. Jadi dulu tuh mungkin bapaknya, sekarang yang nusin anaknya. Kayak gitu. Tapi beda. Kayak nggak asing ya dari Iya, bapaknya. nggak asing. Kayak pernah kita merasakan. Jadi bapaknya jadi pemimpin tertinggi, anak-anaknya jadi gubernur. Ya benar-benar kayak di Uganda gitu. Dan itu waktu tahun 2005 tuh mereka akhirnya terlempar ke Serie B. Karena Dan kasus pengaturan dua skor. gelar mereka dicopot ya? Dicopot. Di satu, Diambil. satu dikasih ke Inter Milan. Satu dikasih? Iya, satu dikasih. Nih, lu karena udah ngelaporin nih kan? Oh mereka karena mereka jadi Inter Milan tuh jadi duta cepu Italia lagi. Oh gitu, siap. Dan Juventus tuh pada akhirnya dinyatakan nggak bersalah di Calciopoli ini karena saksi kuncinya tuh meninggal. Oh, waktu yang tahun 2005 ini? Akhirnya dinyatain nggak bersalah, cuman ya udah ya kan gelar Tetap Palang dicabut ya kan, ya udah ya kan. Dan mereka juga tetap main di Serie B juga. Tetap main di Serie B minus 9 poin waktu di Serie B tahun 2006-2007. Jadi cuma langsung naik ya kan? langsung naik lagi ke Serie A. Cuman prosesnya panjang biar dia bisa stabil. Oh, oke. Dan ini nggak cuma pernah terjadi di Juve ya. Kalau Serie A tuh Pengurangan poin ya? ya pengurangan poin tuh banyak. Kalau salah di tahun 2009-2010 tuh ada Napoli. Itu dia kena 2 poin kurang. Itu karena match fixing. Terus ada di Siena di musim 2006-2007 itu 1 poin karena telat bayar pajak. Ini serius Bang. Telat bayar pajak. Beneran, telat bayar pajak. Fiorentina itu di musim 2006-2007 itu 15 poin karena Calciopoli. Masalah yang sama ya? Masalah yang sama, dan AC Milan di 2005-2006 itu 30 poin. Ini pengurangan poin paling besar di Italia. Bukan banyak di Italia tapi di hampir Di Eropa? Di Eropa. Oh. Untuk masalah pengurangan poin ya, itu karena Calciopoli juga. Lu baju ente yang bener dong, mau. Aurat tolong. Nih beberapa tim juga sempat diturunin ke divisi bawah ya. Iya. Karena mengalami masalah serupa kayak Sampdoria dari Serie A turun ke Serie B, Pro Vercelli dari Serie C, Genoa dari Serie B, Parma dari Serie B, Pisa, aduh banyak banget lah. Ini enggak, ini Bang. Jadi kan investigasi tuh nggak cuma ini satu tim. Oh, tim yang dikatakan terlibat. Iya, dalam kasus pengaturan. dalam kasus Calciopoli ini. Oh, Calciopoli. Pokoknya masalah hal yang sama dong, nggak salah. Kalau soal pengaturan uang, manajemen uang segala manajemen macam. keuangan ya. Tapi maksudnya dari beberapa tim ini kayak ada Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara, dan Pescara. Itu diinvestigasi sama Juve juga. Cuman Juve yang kena. Rumornya tuh emang ini tuh investigasi berarti Calciopoli. Rumornya tuh bahkan ada 42 tim di semua kompetisi Serie A. Perkara masalah gini. Serie A di Liga Italia secara umum gitu. Jadi masalah
fiktif transfernya Juve ini tuh sebenarnya udah mulai kecium pas transfer si siapa namanya? Arthur Melo sama Miralem Pjanic. Jadi Arthur Melo tuh pas ke Barca dari Barca ya? Dari Barca ke Juve, si Pjanicnya dari Juve ke Barca. Jadi dulu tuh Barcelona harus bayar 60 juta euro untuk Pjanic, sementara Juventus bayar 72 untuk Arthur Melo. Sebenarnya kan kalau dalam skema normal lo misalnya lo tuker sama gue nih, nanti gue tuh nambah sekian. Oh gitu. iya, plus 12 aja. Normalnya kan tinggal kayak begitu kan. Nah ternyata nih kedua tim ini enggak. Dan setelah diusut-usut tadi gue baru baca, jadi yang dibayar tuh nilai ada beban gaji di dalamnya sama beban hidup. Bukan. Nggak, ini serius nih. Gue takutnya lupa ya kan. Beban gaji sama sisa bonus-bonus berbagai macamnya lah. Jadi total nilainya tuh segitu gitu. Dan itu yang salah satu yang nge-trigger. Biasanya sih kalau untuk pembiayaan gini tuh di Italia emang hal yang lumrah. Jadi tim-tim kan kita cuma tahu transfer mayor doang kan yang ngelibatin tim utama. Padahal kan ada pemain-pemain tim B segala macam dan itu pernah ada kasus di sana. Kasusnya itu di transfernya si Napoli. Oh, Napoli. Napoli pas beli Osimhen dari Lille. Jadi ada paket 4 pemain Napoli dikirim ke Lille buat nutup transfer si Osimhen ini. Waduh. Jadi per satu orang tuh harganya sekitar 5 juta euro. Gue lupa lah namanya siapa-siapa aja. Jadi kan kalau di total segitu lah. 20 kan. 5 kali 4 kan 20. Nah, dipotong sama transfer Osimhen sama transfer lain tuh Napoli ternyata masih untuk 6 juta. Makanya kan nggak masuk akal kan. Kayak gitu. Berarti jadi hal-hal mengakali ini tuh udah lumrah di Itali gitu. Mengakali regulasi keuangan. Dan Badan Keuangan Italia tuh itu Cofisoc ini menemukan kejanggalan pada laporan klub di rentang 2019 dan 2020 dan 2021 2021. Ini dua musim terakhir ya di musim terakhir Juventus. Jadi ada tiga petinggi klub yang dinyatain bersalah ya. Itu ada Andrea Agnelli, presidennya dijatuhi sanksi. Ini Juve ya? Di Juve. Ini kan Juve dong. Masa kita bahas AS Bari kan nggak mungkin. Kali. Bari. Pengbadar. Andrea Agnelli dijatuhi sanksi 2 tahun nggak boleh berkecimpung di sepak bola Itali. Pavel Nedved, wakil presiden 8 juta. 8 bulan. 8 bulan. Sementara Fabio Paratici ini udah jadi direktur olahraga Tottenham ya. Dia dari Juventus 2,5 tahun nggak boleh berkecimpung tapi di bola Italia doang. Oh, cuma di bola Italia. Dia kan dari Inggris ya, udah aman, nggak ada masalah apa-apa. Oh gitu. Berarti kenapa cuma 3 orang ini Bang kalau menurut lo? Kalau dari lu sebenarnya kan nggak ada beberapa, ini kan penyelidikan masih berjalan kan? Oh masih. Jadi yang dinyatain bersalah karena 3 orang ini kan yang megang penuh transfer, kayak direktur olahraga kan ngurusin transfer, presiden ACC, wapres nih yang bete nih, makanya hukuman Nedved paling rendah kan? Iya sih. Dan dia tuh cuma ada di ruangan iya aja nih biasanya. Ibaratnya cuma datang ke lapangan doang gitu tiba-tiba. Kontrol kan nih. Lah gue ikut. Iya benar. Itu dan karena dia terkena pengurangan poin ini 15 poin ya, lumayan gede ya. Juve maksudnya kan dia di runner up ya sebelumnya? Peringkat 3. Jadi harus turun ke peringkat 9 nih. Peringkat 9. Oh, masa peringkat 9 atau 10 ya? Iya, di antara itulah, sekitaran itu. Dan itu banyak orang mempertanyakan kayak udahlah lu nggak usah lagi berharap main di Liga Champions gitu. Padahal mah kesempatan akan selalu ada ya kan. Iya, maksudnya mungkin karena selain pengurangan poin ini karena juga performa Juve kan lagi naik turun kan. Kemarin habis dibantai Napoli kan 5-1. Iya, 5-1. Kemarin terakhir seri lawan Atalanta ya, 3 sama. Itu pun juga harus ekstra berjuang keras sih. Dan Vlahovic juga nggak golin lagi. Dan kalau dulu sendiri gitu, masih bisa nggak sih masuk Liga Champions? Kalau untuk Liga Champions kayaknya buat Juventus tuh agak berat, cuman kalau ke Eropa lain kayak Europa League mungkin ya, atau UEFA Conference League kayaknya sih masih bisa sih. Dengan Juve yang sekarang ya, maksudnya Juve yang udah bangkit dari keterpurukan, gue rasa sih bisa sih buat ke Eropa. Tapi terlepas dari itu, kenapa ini maksudnya kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus ini kan gue nggak orang yang awam ya soal Serie A ya. Sama saya juga. Iya maksudnya kalau dari lu sendiri kenapa sih ini terus ada gitu loh? Iya, karena masalah-masalah kayak gini gitu dan nggak terlihat di Liga Inggris atau Bundesliga. Karena dari segi perputaran uang tuh di Serie A emang nggak semasif kayak Liga Inggris kan. Kayak misalnya di Inggris tuh gampangnya gini, dari hak siar tuh kayak Manchester City, Liverpool tuh per 1 tahun bisa dapat kurang lebih
sampai 300 sampai 500 juta pound sterling itu dari hak siar doang tuh. Makanya tim-tim kayak Liverpool, City lo mau beli siapapun pemain yang ada di dunia tuh beli aja udah. Itu pun juga baru dari hak siar doang ya. Dari hak siar belum termasuk sponsor, belum termasuk duit tiket, belum termasuk investasi dari pemilik klubnya segala macam tuh belum dihitung ke dalam gitu. Jadi makanya syarat sebuah tim bola buat ikut kompetisi kan pada akhirnya keuangannya harus beres kan. Iya benar. Kalau di sini kan ready aja gitu. Iya, pede dulu kalau di sini. Kalau di enggak, bukan di sini, Uganda, sorry. Iya, maksudnya di Liga Fluid, Liga Fluid maksudnya. Kan ada tuh yang main warteg bahari. Iya, benar-benar bahari, cuci kolong depan. Iya, benar juga, benar. Cuci kolong. Itu tuh sebuah tim dinyatain boleh kompetisi kalau keuangan mereka sehat. Jadi biar neraca keuangannya nggak dibilang minus ya Juventus kayak transfer sini dilebihin aja, ntar yang ini dikurangin kayak gitu-gitu. Jadi pas di pembukuan akuntansinya tuh imbang, nggak ada masalah apa-apa, imbang kayak gitu. Kayak pengeluaran dan pemasukan tuh aman gitu. Kalau ya kurang lebih kayak gitu sih yang dari apa yang gue baca sih. Dan ini 2 kali bang Juve emang masalah tuh batu nama tengah Juventus kayaknya itu. Juve masalah tus. Terus sih, bukan tuh sih. Dan lucunya si Allegri pernah ngomong, si Allegri tuh tidak perlu menciptakan banyak kata. Tim tahu betul apa yang perlu dilakukan, tidak ada yang berubah bagi kami. Kami harus memiliki kekuatan batin dan kembali ke situasi saat ini. Ini soal dia, pandangannya dia soal pengurangan poin dan kansnya untuk masuk Liga Champions. Dan sebenarnya tuh kalau tadi baru ngobrol sama temen gue, Allegri, bagian dari keluarga Agnelli ya. Cuman di bagian Simoncelli jadi ya. Dia bilang sebenarnya FIGC-nya tuh kayak PSSI Italianya tuh kayak kok bisa nih ada kasus ini, ternyata yang investigasi tuh pihak luar. Takutnya biasanya kalau kayak Calciopoli kan kemarin yang laporin Inter nih, jangan-jangan nih orang Inter juga nih yang namanya. Iya. Karena kan mereka juga mungkin kan si Inter kan peringkat 2 ya. Bisa jadi sih. Iya. Ini bang, aku harus fitnah gitu. Karena di Italia nggak ada dukun ya kan. Iya, jadi ya udah via fitnah aja ya kan. Dan ini kayak hal yang lumrah gitu di Italia tuh. Di Italia, maksudnya kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan ya, maksudnya praktek kecurangan tuh emang praktek ibaratnya emang kayak gini. Umum gitu. Bahkan saking umumnya di Italia tuh ada cucunya Mussolini kan sempet main bola gitu. Maksudnya keluarga mafia kayak gitu-gitu tuh masih jadi hal yang mungkin sih. Dan maksudnya berita kayak gini tuh nggak rame diperbincangkan sama publik karena konteksnya Italia gitu. Enggak, karena ya udah gitu, Italia lagi dan Juve lagi gitu loh. Bisa jadi sih. Oke, itu aja soal Juventus dan kesalahan-kesalahan yang kembali mereka buat. Semoga kasus ini cepat selesai dan semoga korbannya cuma Juventus aja, nggak usah ada tim lain. Iya benar. Dan biar ya, belajar, walaupun ada kemungkinan tim lain bakal kena juga sih. Iya, nggak tahu sih. Karena proses investigasi masih jalan, nanti kita bakal update lagi lah ya kalau ada info terkini soal sepak bola. Buat teman-teman yang pengen update putar bola terkini, jangan lupa kunjungin fifago.com dan follow sosial medianya yang ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Segala macam. Akhir kata, gue Aris Susanto pamit. Gue Agnelli. Enggak dong. Simoncelli. Brazil. Pamit undur diri. Bye.